Skema standar bagian 1, segmen kedua bersama saya Wikandanar Sunindyo. Skema pengulangan. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis skema pengulangan. Ada beberapa jenis skema pengulangan yang kita bisa pelajari dan beberapa kita bisa gunakan. Ya, pertama adalah skema pengulangan berdasarkan jumlah pengulangan. Kemudian ada skema pengulangan berdasarkan kondisi berhenti, skema pengulangan berdasarkan kondisi mengulang, skema pengulangan berdasarkan dua aksi, dan skema pengulangan berdasarkan pencacah. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah skema pengulangan berdasarkan jumlah pengulangan. Nah, ini dalam notasi algoritmik dituliskan sebagai berikut: repeat n times, dan kemudian dilakukan aksi. Jadi misalnya repeat 10 kali atau 100 kali gitu. Itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Dalam notasi Python dituliskan sebagai berikut: for I in range n titik 2, kemudian dilakukan aksi. Penggunaan skema pengulangan ini, jika kita mengetahui secara persis berapa kali aksi harus dilakukan, dan aksinya juga harus jelas juga gitu. Jadi misalnya 100 kali dilakukan, ya dilakukan juga. Skema pengulangan kedua berdasarkan kondisi berhenti. Notasi algoritmiknya sebagai berikut: repeat aksi until kondisi berhenti. Jadi kita akan melakukan aksi secara terus-menerus sampai kondisi berhenti dinyatakan tercapai. Penggunaannya adalah jika aksi minimum dilakukan satu kali, jadi paling tidak kita melakukan satu kali aksi, baru setelah itu dicek dan berhenti. Kondisi berhenti harus berupa ekspresi boolean, ya. Jadi tidak hanya sekedar oke, kita melakukan berapa kali, tapi bahwa kondisi berhenti itu tercapai. Notasi Pythonnya sebagai berikut. Python tidak punya notasi khusus untuk mewakili repeat until. Jadi kita melakukan sedikit modifikasi atau adaptasi dari notasi yang ada, yaitu while true, kemudian dilakukan aksi if kondisi berhenti tercapai, maka break. Skema pengulangan ketiga berdasarkan kondisi mengulang. Notasi algoritmiknya adalah sebagai berikut: while kondisi mengulang bernilai true, do lakukan aksi. Jika kondisi mengulang ini tidak tercapai, maka akan berhenti dan keluar dari pengulangan. Notasi Pythonnya ditulis sebagai berikut: while kondisi mengulang titik 2 aksi. Kalau kondisi mengulang tidak tercapai, maka akan berhenti. Ya, untuk penggunaannya bisa digunakan pada saat bahwa aksi ini bisa saja tidak akan pernah terjadi atau dilakukan karena kondisi mengulangnya langsung salah gitu ya. Pada saat ini terjadi, maka disebut sebagai kasus yang kosong. Skema pengulangan keempat berdasarkan dua aksi dengan notasi algoritmik sebagai berikut: iterate, kemudian lakukan aksi 1, kemudian stop jika kondisi berhenti tercapai, dan lakukan aksi kedua. Ya, penggunaannya adalah jika kita punya gabungan antara repeat until dan while do. Aksi 1 ini minimum dilakukan satu kali, dan aksi kedua itu bisa saja tidak dilakukan sama sekali. Di Python tidak ada notasi khusus untuk iterate stop. Adaptasinya adalah sebagai berikut: while through lakukan aksi 1, if kondisi berhenti tercapai, maka break, ya, berhenti sementara. Jika tidak, maka dilakukan aksi kedua. Skema pengulangan berikutnya adalah berdasarkan pencacah. Ya, ini agak berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama
Itu kita melakukan begitu saja berapa kali ya, repeat n times. Kalau ini adalah menggunakan traversal. Jadi kita punya suatu indeks yang disebut sebagai pencacah. Kita melakukan traversal ya dari satu angka ke angka yang lain dengan melakukan aksi tertentu. Oke, di Python kita tuliskan ya untuk awal kurang dari sama dengan akhir kita tuliskan sebagai berikut. For i in range awal, akhir plus 1, maka lakukan aksi. Kita juga bisa membuat untuk awal yang lebih dari sama dengan akhir. Jadi mundur gitu ya. Jadi for i in range akhir, kemudian awal min 1, min 1. Jadi mundur gitu ya. Jadi misalnya dari 100 sampai 1 gitu. Itu bisa dilakukan menggunakan hal berikut. Jadi kapan kita membuat skema pengulangan kelima ini? Ya. Yang pertama adalah pencacahnya harus bertipe ordinal, misalnya integer. Kemudian diketahui dengan pasti nilai awal dan nilai akhir pencacah. Kalau di Python, notasi for titik-titik in range ini bisa digunakan dalam berbagai variasi. Ini bisa dipelajari sendiri. Demikian.